Baik, terima kasih. Kita berjumpa kembali di channel Obaja Borneo 128. Saya ingin memberikan ucapan selamat, salam sejahtera, salam. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari terus dikuatkan dalam keberadaannya sehingga mampu untuk bekerja sebagaimana kita bekerja. Pada hari ini saya ingin mengkongsikan, ingin membicarakan tentang APBDes dan prakteknya, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta prakteknya. Jadi, kalau kita bicara tentang anggaran desa ini, saya akan berikan gambaran terlebih dahulu, gambaran dia. APBD desa ini, dia strukturnya saya rasa kurang lebih dengan APBD. Dia ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Hanya ruang lingkupnya atau skopnya adalah pada skop desa. Siapa yang berperan pada APBD ini? Yang berperan besar, yaitu aparatur pemerintah desa. Kita tahu tugas aparatur pemerintah desa itu salah satunya adalah menyiapkan rencana kerja pemerintah desa. RKPDes namanya. RKPDes, rencana kerja pemerintah desa. Jadi di setiap desa sekarang lah saya melihat itu ada dokumen. Ada dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, rencana pembangunan jangka menengah desa ini yang 5 tahun ini saya melihat dijabarkan oleh pemerintah desa ke dalam rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah desa tahunan, RKPDes tahunan. Siapa menyusun RKPDes ini adalah aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa ini menyusun RKPDes. RKPDes inilah yang dijadikan pedoman untuk menyusun RAPBDes. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jadi RKPDes itu pedoman dia. Seperti apa yang tertuang di RKPDes? Yaitu rencana pembangunan desa dan rencana bukan pembangunan. Rencana pembangunan adalah rencana yang berkaitan dengan bagaimana taraf hidup lebih baik, infrastruktur dan sebagainya. Yang bukan rencana untuk pembangunan dirancangkan dalam APBDes seperti gaji, kertas, air, listrik. Jadi anggaran yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Itu mungkin bukan pembangunan, tapi diperlukan, iya. Karena itu untuk menyukseskan pembangunan, untuk menyukseskan kemajuan desa. Jadi pemerintah desa lah menyusun RAPBDes, berpedoman kepada RKPDes. Sekarang, apa yang perlu diacu oleh pemerintah desa suatu menyusun RAPBDes? Yaitu APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten. Mengapa APBN? Perlu diacu, perlu dilihat. Karena di APBN itu ada sumber yang mengalokasikan dana. Jadi ada alokasi dana APBN kepada desa. Namanya dana desa. Dan
alokasi dana provinsi, pemerintah provinsi, ada enggak ke desa? Kemudian baru alokasi dana kabupaten. Nah, kalau kita melihat tadi, dana kabupaten ke desa itu ada. Alokasi dana desa namanya ADD. Ada juga bagi hasil. Makanya saya katakan tadi, struktur APBD itu sama saja. Dia ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Di pendapatan itu mungkin terbagi atas 3. Pendapatan asli desa, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Nah, mana yang sudah terisi sekarang dalam prakteknya? Saya ambil contoh, misalnya kita di Kabupaten Kapuasulu atau di Kabupaten Bukayang. Di tempat saya pernah bekerja di Kabupaten Bukayang. Apakah di pendapatan ini, di APBD sini, ada anggaran pendapatan asli desa? PADS ada yang diperoleh di desa. Maka kalau tidak nanti dia hanya memperoleh dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten atau dari pemerintah provinsi. Bisa juga mungkin pemerintah pusat ya, dana perimbangan. Kalau pemerintah pusat mau mengalokasikannya. Nah, jadi aparatur pemerintah desa ini dia menyusun APBDes. Sama, dia mesti didampingi waktu menyusun dokumen seperti itu. Mengapa perlu didampingi? Supaya sama-sama memahami. Sebab kepakaran itu, pengalaman itu, dia mesti dikolaborasikan. Supaya apa? Supaya APBDes itu betul-betul menjadi instrumen keuangan untuk memajukan desa bersangkutan. Jadi timnya sendiri mesti memahami terlebih dahulu aturan yang digunakan, paham. Pedomannya yang dipedomani menyusun APBDes, paham. Acuannya menyusun APBDes, paham. Perkembangan di sekitarnya juga mesti dilihat. Perkembangan di sekitarnya, data-data yang ada di desa bersangkutan yang diperlukan untuk keperluan penyusunan APBDes. Saya ambil contoh. Saya tidak tahu, tapi sampai sekarang saya tidak tahu ya. Apakah sudah ada APBDes untuk memberikan subsidi pendidikan pada batas-batas tertentu? Katakanlah satu desa itu dia memberi subsidi bagi mahasiswa, katakan 10 orang atau 20 orang. Kalau 20 orang atau 10 orang, 20 lah bantuan mahasiswa misalnya. 20 orang, 1 orang 10 juta, berarti 200 juta. 10. Ini bisa untuk bayar SPP setahun. Berarti dari desa itu bisa mengutus 20 orang untuk pada perguruan tinggi. Apa itu pernah dibicarakan? Sebab tadi sama menyusun APBDes itu, dia mesti mempertimbangkan hal-hal tadi. Bagaimana menyusun APBDes? Prinsip-prinsipnya mesti paham. Bagaimana efisiensi dia, efektivitasnya, ekonomi dia, transparan dia. Kemudian kita tahu fungsi APBDes itu apa, sama saja dengan fungsi APBD kabupaten. Hanya skopnya saja, labelnya saja akan berbeda. Beda dengan APBN ya, karena APBN itu ada kewenangan tertentu yang mereka miliki. Jadi kalau fungsi alokasinya, tepatkah alokasinya untuk mendanai itu? Ya, tepat tidak? Kalau fungsi stabilisasi, distribusi misalnya, distribusi, tepat.
sumber-sumber keuangan, distribusinya. Tepatkah tidak? Apakah anggaran yang disusun ini bisa menstabilkan? Tidak. Satu desa itu stabilkan secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, itu ya, sosial kemasyarakatan. Karena kalau kita tidak menstabilkan desa, ya, tidak menstabilkan keadaan desa, maka desa itu akan berkecamuk. Dia akan antipati terhadap pemegang pemerintah desa. Dan masyarakat juga harus diajar supaya mereka akan sadar bahwa keuangan, bahwa APBD sini adalah untuk kemajuan bersama. Jadi misi digunakan dengan baik. Masih pemanfaatan dan didukung oleh masyarakat yang ada di desa bersangkutan, memberikan dukungan. Apabila APBD itu sudah disusun dengan baik, sudah dibahas bersama-sama dengan BPD, Badan Pelokan Desa, dan mesti didukung bersama-sama oleh masyarakatnya supaya dia mencapai sasaran, mencapai tujuan. Artinya instrumen keuangan tadi dia membangkitkan semangat kebersamaan, semangat mau kerjasama, semangat untuk bekerja keras, semangat untuk saling mengasihi, semangat untuk menghormati. Jadi jangan menyusun APBD situ hanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tidak bisa. Individu tertentu. Tidak bisa. Nah, ini mungkin perlu nanti dilihat, diteliti bagaimana proses penyusunan, pelaksanaan pelaporan APBD di suatu desa. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka memadai atau tidak memadai. Kita bukan mencari kekeliruan. Tidak. Karena saya tidak mencari kekeliruan. Saya berbicara di sini adalah bagaimana apabila ada sedikit ketimpangan atau tidak memadai, dia mesti diperbaiki dan dibedah. Sehingga orang yang tadi belum bawa pengalaman, dia punya pengalaman untuk berbuat baik, memperbaiki kondisi, memperbaiki keadaan melalui instrumen keuangan itu tadi. Jadi mereka akan semangat. Jangan kita hanya mengancam-ancam dengan orang aturan ini, itu tidak boleh. Tapi bagaimana pengajaran supaya mereka semangat? Bagaimana kalau seandainya akan terjadi kekeliruan bisa dibentengi, bisa dihalangi? Cara-caranya. Makanya dibangun suatu cara tata laksana yang memadai, yang baik. Sederhana. Yang sederhana. Maka pedoman penyusunan APBD itu tadi, saya katakan, tetap dia dua. Pertama pedoman umum, yang kedua pedoman khusus. Pedoman umum itu bisa fleksibel, tapi fleksibel yang berprinsip. Berprinsip untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan kesejahteraan, untuk menciptakan stabilitas. Prinsip untuk mengambil pendapatan, untuk membelanjakan. Prinsip supaya stabilitas daerah terjaga, ekonomi semakin bangkit. Itu ya, dia prinsipnya seperti itu. Bukan fleksibel anggaran habis, bukan penghabisan anggaran. Karena saya melihatnya, instrumen keuangan di desa ini penting juga. Sekarang, paling tidak, itu bisa menjaga desa dari sudut keuangannya dalam batas-batas tertentu. Bagaimana desa itu berkembang dan maju. Bayangkan tadi kalau ada keinginan desa itu untuk mengirimkan orang pada peringkat SMTA dan perguruan tinggi. Tadi perguruan tinggi kalau hanya setahun, misalnya kirim ya katakan 20 sekali. Berikutnya misalnya ke 10. Berikutnya berapa? Kemudian nanti bagaimana subsidi ini diatur?
dibicara dengan orang tua murid. Jadi sehingga orang memperoleh pendidikan, dia lebih banyak. Kalau tidak, dia tidak mampu. Membayar SPP juga tidak mampu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Bagaimana SDM di desa itu kuat dan baik. SDM ya, kuat dan baik. Jadi kuat yang saya masukkan, dia punya kemampuan tertentu. Baik, dia punya integritas, punya moral, punya kejujuran, punya kemampuan bekerja sama, saling memperhatikan. Ya. Jadi, apabila mereka punya tenaga-tenaga yang memadai di desa, kemudian nanti itu dikerjasamakan dengan pihak sebagai pendamping, sektor swasta atau perguruan tinggi, ataupun lembaga tertentu, bisa bergabung secara bersama-sama, menggunakan sumber daya alam desa dengan pacuan sedikit dari APBDes. Pacuan sedikit dari APBDes. Dia pasti akan berkembang dengan baik. Sebab kita melihat konsumsi di desa itu berapa persen? Desa ya, desa tentu. Air mereka sendiri telah ada. Sayuran-sayuran mereka mungkin punya. Daging-daging tentu mereka punya. Kemudian beras mereka punya. Tapi persoalannya adalah, apakah sektor-sektor seperti ini tadi, pertanian ini, naik atau tidak? Kalau caranya pakai manual seperti sekarang, dia tidak bisa. Jadi berapa lama pun instrumen keuangan ini digunakan, kalau cara menggunakan cara lama terus, maka ekonomi tidak akan naik. Tidak akan naik, tidak akan berkembang. SDM kalau tidak dipacu, dia tidak akan naik. Kalau hanya menunggu kemampuan orang tua untuk mengurus anak-anak mereka. Pergi ke kota saja bisa sesat, apalagi untuk mengirimkan anak-anaknya untuk kuliah pada tingkat-tingkat tertentu atau peringkat tertentu. Karena pada peringkat S1 atau SMTA ini, dia berbagai jurusan yang diperlukan untuk mempraktekkan kehidupan supaya mereka punya pendapatan, punya penghasilan. Kalau di desa itu punya pendapatan, punya penghasilan, baru mereka bisa bicara tentang pendapatan asli desa. Baru bisa. Bagaimana dia mau membayar pajak di desa? Ya, PBB bisa lah. Mungkin 150.000 saja. Tapi untuk backup bagaimana PADS desa itu berkembang, itu mesti desa dibantu secara bersama-sama. Bukan bantuan keuangan ya. Bantuan keuangan itu bisa dihitung. Itu harus bantuan yang lain. Bantuan fasilitas apa? Aturannya apa? Didampingi. Lembaga mana pendamping? Ya. Ini yang dipentingkan. Tuh. Jadi APBD sini perannya tadi, bagaimana peran aparatur pemerintah desa, kades dan aparaturnya, dan juga mesti teman-teman atau bapak ibu yang tergabung di Badan Perwakilan Desa ini juga mesti memahami bahwa APBD sini instrumen keuangan yang dipakai untuk memajukan desa, bukan hanya sekedar setuju tidak setuju, tapi dia memahami ini. Memahami itu terlebih dahulu supaya adanya kekompakan BPD dengan pemerintah desa dan rakyat sokong memberi dukungan kepada mereka, maka pembangunan di desa tadi dia cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, APBD desa ini dia bukan satu hal yang sekedar, dia penting. Mengapa penting? Karena di situ ada uangnya, sumber uangnya. Dan apabila alokasi
itu tepat, baik, distribusinya baik, bisa menstabilkan. Dia sebagai regulator untuk regulator dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, regulator misalnya dalam pendidikan. Orang akan terpacu untuk ikut. Misal, kita menginginkan rakyat bekerja keras untuk menghasilkan produksi ini, maka dia diberikan alokasi itu, bantuan sosial misalnya. Orang akan tunduk kepada aturan, maka dia bisa mengatur. Kalau kita punya APBDes, kita punya cara, punya legalitas untuk minta pendapatan dari rakyat dan dasar untuk membelanjakan bagi pembangunan rakyat. Jadi dia penting peran seperti itu, bukan hanya sekedar ketok APBDes, bukan sekedar hanya memenuhi administrasi boleh, tapi saya harap administrasi mesti disederhanakan. Jangan buat pedomannya sampai 900 halaman. Pedoman apa? Pedoman sampai 900 halaman. Misalnya pedoman pendapatan bagaimana? Pedoman belanja bagaimana? Pedoman tentang pembiayaan bagaimana? Pedoman pelaksanaan pendapatan bagaimana? Pelaksanaan belanja bagaimana? Pelaksanaan pembiayaan bagaimana? Yaitu 3 buku lah buat. Lalu penyusunan pelaporan sederhanakan. Karena yang diurus juga di desa keuangannya ya tidak sampai beratus-ratus proyek. Mungkin berapa proyek. Ya, sederhana. Dan juga sekarang pemerintah desa kalau mau menerbitkan PADes, maka mereka juga bagaimana didampingi, berusaha oleh rakyat ya, berusaha bersama rakyat untuk mencari keuangan desa supaya ke depan kehidupan masyarakat desa itu memperoleh layanan yang cukup untuk tadi, untuk misalnya tadi untuk subsidi pendidikan. Jadi APBD ini rencana kerja anggaran pemerintah desa, RAPBDes. Tapi apabila dia sudah menjadi APBDes, maka dia laksanakan. Siapa menunaikannya? Pemerintah daerah, pemerintah desa. Pengadministrasiannya. Siapa pelaksananya? Tergantung kepada dokumen masyarakat atau pemerintah desa sendiri atau kelompok kerja tertentu yang melaksanakannya. Tapi pedoman-pedoman itu disusun sedemikian rupa sehingga pedoman itu dipegang dan dilaksanakan dengan baik, maka merasa aman aparatur pemerintah desa, tidak merasa uas-uas. Makanya tadi bagi yang pengawas terhadap APBDes, dia mesti paham terlebih dulu apa yang perlu diawasi, nanti baru diperiksa. Makanya tadi pengawasan, ia mengawas juga mesti terlebih dulu pada peringkat desa ini, nanti baru diperiksa. Periksa itu lembaga tertentu yang bertugas memeriksa. Dan aturannya juga disederhanakan. Karena keuangannya juga tidak begitu besar di desa kan. Paling kalau di kampung kita sekarang di Kapuasulu, ya paling besar APBD mungkin sampai 2 miliar lah.
Dan itu lebih banyak transfer pemerintah bagi desa, DD dan ADD. Jadi kita terimanya saja. Tapi ini pengalaman supaya mereka semangat untuk bekerja, supaya mereka terkawal, mereka merasa dihormati aparatur pemerintah desanya, merasa dihormati, mereka terkawal, aturan-aturan juga dibenah supaya mereka tidak uas-uas dalam bekerja. Dan pertanggungjawaban keuangan desa mesti benar, mesti baik di hadapan masyarakatnya. Kewenangan mesti jelas supaya enak pertanggungjawabkannya. Dengan demikian, desa bisa membangun lebih cepat menggunakan instrumen keuangan dia, yaitu dengan APBDes yang dipraktekkan di desa bersangkutan. Demikian informasi ini yang dapat saya sampaikan. Kalau bicara nanti lebih detail, bagaimana menyusun anggaran, apa yang diperlukan dalam menyusun anggaran, bagaimana membahasnya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana membuat laporan keuangannya, ya nantilah pada masa-masa yang akan datang. Tapi ini umumnya terlebih dahulu lah, kerangka umum daripada APBDes sebagai instrumen keuangan bagi desa untuk memajukan pembangunan di desa bersangkutan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.